Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Cerdas kelas 4A Informatika Universitas Majalengka. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang teknik searching. Pada metode pencarian atau searching itu dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama, blind atau uninformed search. Untuk yang kedua, metode pencarian heuristik. Untuk blind search atau uninformed search merupakan pencarian asal ketemu. Jika solusi sudah ketemu, maka pencarian akan dihentikan. Jika dibuatkan skemanya, pencarian buta hanya mengenal 3 bagian, yaitu masalah, pencarian, dan solusi. Misalkan, dalam kotak ada 3 kelereng warna merah, 3 kelereng biru, dan 3 kuning. Nah, perbedaan mendasar dari blind search dan heuristic search adalah blind search merupakan pencarian biasa, sedangkan heuristic search adalah pencarian bersyarat. Untuk variabel data pada blind search tidak mempunyai atribut atau informasi tambahan, sedangkan pada heuristic search memiliki atribut dan informasi tambahan. Untuk jenis-jenis blind search yaitu yang pertama, bird first search adalah algoritma untuk mencari struktur data pohon untuk simpul yang memenuhi properti tertentu. Ini dimulai pada akar pohon dan mengeksplorasikan semua node pada kedalaman saat ini sebelum pindah ke node pada tingkat kedalaman berikutnya. Untuk yang kedua yaitu depth first search atau DFS adalah suatu metode pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri suatu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusinya. Pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Untuk yang ketiga yaitu uniform cost search yang tidak melibatkan pengguna heuristik. Uniform cost search adalah algoritma search tree terbaik untuk masalah pencarian. Kata lain dari algoritma ini termasuk ke dalam algoritma pencarian buta atau blind search. Yang kedua yaitu depth limited search. Algoritma atau DLS adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk pencarian jalur. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai pencarian jalur yang melalui semua titik. Algoritma ini merupakan variasi dari algoritma DFS, depth first search yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk yang kelima yaitu iterative deep search atau IDS. Dalam ilmu komputer, pencarian pendalaman iteratif atau lebih khusus pencarian iteratif deep first adalah strategi pencarian spasi atau grafik keadaan di mana versi pencarian kedalaman first depth limited dijalankan berulang kali dengan meningkatkan batas kedalaman hingga tujuannya ditemukan. Dan untuk yang terakhir bidirectional search. Pencarian dua arah adalah algoritma pencarian grafik yang menemukan jalur terdekat atau terpendek dari titik awal ke titik tujuan dalam grafik yang diarahkan. Ini menjalankan dua pencarian simultan, satu maju dari keadaan awal dan satu mundur dari tujuan, berhenti ketika keduanya bertemu. Membacakan materi tentang pengertian heuristik. Heuristik adalah sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam proses pencarian, namun dengan keadaan kemungkinan mengorbankan kelengkapan, komplementens,
fungsi heuristik digunakan untuk mengevaluasi keadaan problema individual dan menentukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Jenis-jenis yaitu terdapat dari generate and test, hill climbing, base research, alpha beta pruning, means and analysis, constraint satisfaction, simulated annealing, dan lain-lain. Generate and test atau pembangkit dan pengujian, yaitu penggabungan antara depth research dengan pelancakan mundur atau backtracking. Nilai pengujian berupa jawaban ya atau tidak. Jika pembangkit possible solution dikerjakan secara sistematis, maka prosedur akan mencari solusinya jika ada. Algoritma, yaitu bangkitkan suatu keadaan solusi dengan cara membandingkan node atau node akhir suatu lintasan yang dipilih dengan kumpulan tujuan yang diharapkan. Jika solusi ditemukan keluar, jika tidak, ulangi langkah pertama dengan slide ketiga. Contoh kasus. Traveling Salesman Problem atau TSP, seorang salesman ingin mengunjungi kota N. Jarak antara tiap-tiap kota sudah diketahui, diinginkan rute terpendek di mana setiap kota sudah diketahui. Suku ke-6 ayah tabel kota A. Di sini bisa kita lihat contohnya. Hill climbing, pendakian bukit. Hampir sama, generate and test, perbedaan terjadi pada feedback dari prosedur tes untuk pembangkitan keadaan berikutnya. Tes yang berupa fungsi heuristik akan menunjukkan seberapa baik nilai perkataan yang diambil terhadap keadaan lain yang mungkin. Simple hill climbing, algoritmanya evaluasi keadaan awal jika tujuan berhenti, jika tidak lanjut dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Kerjakan langkah-langkah berikut sampai solusi ditemukan, atau tidak ada lagi operator baru sebagai keadaan sekarang. Cari operator yang belum pernah digunakan operator untuk keadaan baru. Evaluasi keadaan sekarang. Jika keadaan tujuan keluar, jika bukan tujuan namun nilainya lebih baik dari sekarang, maka jadikan keadaan tersebut sebagai keadaan sekarang. Jika keadaan baru tidak lebih baik daripada keadaan sekarang, maka lanjutkan literasi. Jika keadaan baru tidak lebih baik daripada keadaan sekarang, maka lanjutkan iterasi. Oke, selanjutnya bagian traveling salesman problem dengan simple hill climbing. Itu ada beberapa yang diketahuinya, yaitu seorang salesman ingin mengunjungi N kota, dan yang kedua itu jarak antara tiap kota sudah diketahui. Kita ingin mengetahui rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Nah, misalkan ada 4 kota dengan jarak antara tiap-tiap kota seperti berikut. Nah, dari A ke B itu 8, jaraknya dari B ke C itu 5, dari C ke D itu 6, dari D ke A itu 7. Ataupun dari A ke C itu 3, dari B ke D itu 4. Nah, solusi-solusi untuk mungkin yang dapat menyelesaikan masalah ini itu dengan menyusun kota-kota dalam urutan abjad. Misalnya A, B, C, D. Yang panjang lintasannya itu 19. Dari A, B, D, C yaitu 18 lintasannya. A, C, B, D 12 lintasan. A, C, D, B 13 lintasan, dan seterusnya. Selanjutnya steepest sampai ascent HC. Gerakan pencarian selanjutnya berdasarkan nilai heuristik terbaik. Algoritmanya itu yang pertama, evaluasi keadaan awal. Jika tujuan berhenti, jika tidak lanjut dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal.
Yang kedua itu kerjakan hingga tujuan tercapai atau hingga literasi tidak memberi perubahan sekarang. Steepest Ascent HC selanjutnya itu Steepest Ascent Hill Climbing sebenarnya hampir sama dengan Simple Hill Climbing. Hanya saja gerakan pencarian tidak dimulai dari posisi paling kiri. Gerakan selanjutnya dicari berdasarkan nilai heuristik terbaik. Dalam hal ini, urutan penggunaan operator tidak menentukan penemuan solusi. Algoritmanya itu yang pertama mulai dari keadaan awal, dilakukan pengujian. Jika merupakan tujuan, maka berhenti. Dan jika tidak, lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Kerjakan hingga tujuan tercapai atau hingga literasi tidak memberikan perubahan pada keadaan sekarang. Selanjutnya, tentukan SUCC sebagai nilai heuristik terbaik dari suksesor-suksesor. Yang keempat, kerjakan untuk tiap operator yang digunakan oleh keadaan sekarang. Yang kelima itu gunakan operator tersebut dan bentuk keadaan baru. Yang keenam, evaluasi keadaan baru tersebut jika merupakan tujuan, keluar jika bukan, bandingkan nilai heuristiknya dengan SUCC. Jika lebih baik, jadikan nilai heuristik dengan keadaan baru tersebut sebagai SUCC. Namun, jika tidak lebih baik, nilai SUCC-nya tidak berubah. Selanjutnya, jika SUCC lebih baik daripada nilai heuristik keadaan sekarang, ubah node SUCC menjadi keadaan sekarang. Nah, pada Steepest Ascent Hill Climbing ini ada 3 masalah yang mungkin terjadi, yaitu local optimum, di mana keadaan semua tetangga lebih buruk atau sama dengan keadaan dirinya. Yang kedua itu plateau, keadaan semua tetangga sama dengan keadaan dirinya, tidak ada perubahan. Yang selanjutnya itu ridge, local optimum, yang lebih disebabkan karena ketidakmampuan untuk menggunakan 2 operator sekaligus. Nah, ini ketidakmampuan. Oke, cukup sekian. Selanjutnya metode best first search. Metode best first search ini merupakan kombinasi dari metode depth first search dan metode best first search dengan mengambil kelebihan dari kedua metode tersebut. Apabila pada pencarian dengan metode hill climbing tidak diperbolehkan untuk kembali ke node pada level yang lebih rendah, meskipun node pada level yang lebih rendah tersebut memiliki nilai heuristik yang lebih baik. Lain halnya dengan metode best first search ini. Lalu yang ketiga itu ada pada metode best first search, pencarian diperbolehkan mengunjungi node yang ada di level yang lebih rendah. Terus ada alpha beta pruning. Apa sih algoritma alpha beta pruning? Alpha beta pruning adalah algoritma pencarian tingkat kedalaman depth first search yang memodelkan data ke dalam bentuk tree atau pohon. Level kedalaman dari pencarian masing-masing node adalah bergantung dari nilai node yang ditentukan dari nilai heuristik. Pada algoritma ini terdapat nilai alpha dan beta, mean and analysis. Analisis berarti berujung adalah teknik pemecahan masalah yang umum digunakan dalam kejelasan buatan untuk membatasi pencarian dalam program AI. Mean and analysis dalam kecerdasan buatan dan riset operasi, kepuasan kendala adalah proses penemuan solusi melalui satu set kendala yang memaksa kondisi yang variabel harus memenuhi. Oleh karena itu, solusi adalah sekumpulan nilai untuk variabel yang memenuhi semua kendala, yaitu titik di wilayah yang layak. Selanjutnya itu ada simulated annealing. Simulated annealing adalah salah satu algoritma untuk optimisasi yang bersifat generik, berbasiskan probabilitas dan mekanika statistik. Algoritma ini dapat digunakan untuk mencari pendekatan terhadap solusi optimum global dari suatu permasalahan. Yang terakhir itu kesimpulan
Dengan dari beberapa materi di atas dapat disimpulkan teknik searching adalah mekanisme perencanaan masalah yang paling umum di dalam kecerdasan buatan. Di dalam pemecahan masalah kecerdasan buatan, urutan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi merupakan suatu isu yang penting untuk diformulasikan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan pengucapan atau pembacaan dalam menyampaikan materi ini. Mohon maaf dan ditutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.